Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semuanya, khususnya Bapak Muhammad Makmun selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bab mawaris, yaitu tentang macam-macam ahli waris. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya pengertian dari mawaris sendiri merupakan pembagian harta peninggalan seseorang setelah orang yang memiliki harta benda tersebut sudah meninggal dunia dan harta itu sudah dibagi kepada orang-orang tertentu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan siapa sih yang akan mendapatkan harta warisan tersebut. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu pada materi ini tentang macam-macam ahli waris. Ahli waris sendiri memiliki pengertian bahwa ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal. Sebab kalau orang tersebut belum meninggal, belum bisa dikatakan sebagai orang yang mendapatkan ahli waris, atau belum bisa dikatakan orang tersebut belum mendapatkan warisan karena orang tersebut belum meninggal yang memiliki harta tersebut. Lalu macam-macam ahli waris ada 4. Yang pertama ada ahli waris sababiyah, yang kedua ada ahli waris nasabiyah, yang ketiga ada ahli waris walak, dan yang keempat ada ahli waris karena sebab kesamaan agama. Ahli waris sababiyah, pengertiannya yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena orang tersebut memiliki hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, seperti halnya suami dengan istri. Karena sababiyah ini merupakan yang wajib berhak mendapatkan ahli waris, mendapatkan harta warisan dari si meninggal ini. Lalu yang kedua ada ahli waris nasabiyah. Pengertiannya yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Biasanya ini orang-orang tersebut ada hubungan dekat dengan orang tersebut, orang yang meninggal itu. Lalu ahli waris nasabiyah ini ada 3. Yang pertama ada usulul mayit, yaitu ahli waris yang ke atas, yaitu seperti bapak, ibu, kakek, nenek, seterusnya sampai ke atas-atas. Lalu yang kedua ada kelompok furu'ul mayit, yaitu nasabiyah yang ke bawah, seperti halnya anak, cucu, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada al-hawayis, kalau itu keturunan yang ke samping, seperti halnya paman, bibi, saudara paman, dan anak-anak mereka, anak-anak dari paman. Lalu yang ketiga ada ahli waris walak. Ahli waris walak ini
adalah hubungan keluarga yang disebabkan memerdekakan budak, hamba saya. Dalam istilah fikih disebut nasab hukmi, karena orang tersebut yang memerdekakan budak, dan itu wajib dapat warisan dari budak itu. Lalu ada lagi sebab kesamaan agama. Ahli waris kesamaan agama ini dikarenakan faktor seagama. Misalnya jika ada orang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik dari nasab, sebab perkawinan ataupun wala, maka harta tersebut bisa diserahkan kepada Baitul Mal yang diperlukan untuk kepentingan kaum muslimin. Lalu selanjutnya ada furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah ini merupakan bagian-bagian yang dimiliki atau sesuai takaran yang diterimanya. Ada yang mendapatkan setengah, 1/2, dan ada juga yang mendapatkan 1/4, ada juga yang mendapatkan 1/8, ada juga yang mendapatkan 1/3, ada juga yang mendapatkan 2/3, dan ada juga yang mendapatkan 1/6. Dan masing-masing ini juga sudah ditentukan oleh hukum-hukum dalam Islam, hukum-hukum fikih. Lalu ada zawil furud. Zawil furud ini adalah orang-orang ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Orang-orang yang mendapatkan ahli waris seperti halnya yang pertama ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, ada anak perempuannya, ada cucu perempuan, ada saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan seayah, ada kakek, ada nenek, dan ada saudara-saudara seibu. Dan masing-masing ini memiliki bagian yang berbeda-beda. Seperti halnya suami, bagian yang didapat oleh suami itu yang pertama 1/2, bila mana tidak mempunyai anak laki-laki maupun perempuan. Jadi si suami ini berhak mendapatkan 1/2 dari harta si meninggal. Jikalau ada anak perempuan ataupun laki-laki, maka suami ini mendapatkan 1/4. Lalu bagian istri, bila mana tidak memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, maka istri mendapatkan bagian sebesar 1/4. Dan bila mana memiliki anak laki-laki maupun perempuan, maka bagiannya 1/8. Lalu bapak ini bila mana memiliki anak laki-laki, bagian bapak yang akan diterima bila mana si suami ataupun si istri ini memiliki anak laki-laki, tidak memiliki anak laki-laki, maka bapak ini tersebut mendapat bagian sebesar 1/6. Dan bila mana anak dari si suami ataupun anak dari suami dan istri ini, bila mana anaknya seorang perempuan, maka bapak mendapatkan bagian sebanyak
1/6 dan sisa. Jadi sisa ini diberikan kepada ayah bila mana semua sudah mendapatkan bagian. Dan bila mana ayah ini mendapatkan sisa atau bagian yang terakhir, maka jikalau anak dari si suami ataupun dari si istri ini tidak memiliki anak, maka ayah ataupun bapak ini mendapatkan sisa atau asobah. Lalu dari si ibu mendapatkan 1/3 bila mana tidak ada anak laki-laki dari si suami ataupun dari si istri. Maka ibu tersebut mendapatkan 1/3. Jikalau anak dari si suami dan si istri memiliki anak perempuan ataupun laki-laki, maka ibu mendapatkan bagian sebesar 1/6. Dan bila mana ahli waris terdiri suami, ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak, maka ibu ini mendapatkan 1/3 dari sisa bila mana dari semua itu sudah mendapatkan bagiannya. Karena ada masalah gorowen, yaitu masalah tentang hukum yang dimana bagian-bagian yang terdapat suatu yang sudah jelas, artinya ada masalah yang sudah jelas dan terkenal di kalangan ulama heroin ini. Lalu ada anak perempuan si suami atau dari si istri ini. Anak perempuan ini mendapat bagian setengah atau 1/2 bila mana anak perempuan ini sendirian, jadi tidak memiliki saudara perempuan ataupun laki-laki. Bila mana anak perempuan ini ada 2, jadi anak dari si suami atau anak dari si suami dan istri ada 2, itu perempuan semua ataupun lebih, dan tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut tunggal satu orang itu mendapatkan 2/3. Dan bila mana anak dari suami dan istri ini terdapat anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan asobah ataupun artinya sisa. Lalu ada cucu perempuan. Cucu perempuan ini juga sama, bila mana sendirian maka ia berhak mendapatkan 1/2 bila mana sendirian. Jikalau ada 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Dan bila mana ada cucu lelaki dari anak lelaki, maka mendapatkan asobah. Dan bila mana cucu perempuan ini seorang atau lebih jika ada anak perempuan kandung, maka yang diterima sebesar 1/6.
Lalu ada saudara perempuan sekandung juga sama seperti anak perempuan. Saudara perempuan seayah juga sama. Lalu ada kakek. Kakek ini mendapat bagian bila mana ada anak laki-laki dari si suami dan si istri. Dan kakek ini mendapatkan bagian sebesar 1/6. Lalu ada lagi bila mana memiliki anak perempuan, maka kakek mendapatkan 1/6 dan sisa. Dan bila mana suami dan istri tidak memiliki anak, maka kakek mendapatkan asobah atau sisa. Dan bila mana ada bapak dari suami ataupun dari si istri, maka kakek ini terhalang ahli waris karena ada halangan dari bapak. Lalu dari nenek juga sama, nenek akan mendapatkan bagian 1/6 bila mana nenek seorang diri, dan bila mana ada ibu dari suami ataupun dari si istri, maka nenek terhalang karena ada terhalang dari ibu. Nenek dari bapak mahjub atau terhalang jika ada bapak, dan nenek juga dari bapak terhalang jika ada kakek yang terdekat. Lalu ada saudara seibu juga sama, bila mana beliau sendirian maka mendapatkan 1/6. Dan bila mana ada lebih, baik lelaki semua atau sebagian lelaki, sebagian perempuan, bagiannya bagi rata, maka bagiannya yang didapat itu sebesar 1/3. Dan bila mana mahjub ataupun terhalang, bila mana suami dan istri ini memiliki anak laki-laki. Lalu yang terakhir ada asobah, yaitu adalah bentuk jamak dari asib, yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Secara asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan. Mereka bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah harta bagi pada ahli waris, atau menerima sisa dari zawil furud, atau bahkan tidak mendapatkan sisa sama sekali karena sudah habis dibagi pada ahli waris. Makanya asobah ini, bila mana orang mendapatkan asobah bisa mendapatkan lebih, bisa mendapatkan kurang, bahkan tidak mendapatkan sama sekali, karena juga harta yang dimiliki si meninggal ini juga tidak sesuai atau bagiannya sudah dibagi sama rata sesuai dengan bagian-bagiannya. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari pertemuan ke-7 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.